Selamat siang Bu Ririn. Selamat siang Bu Pungki. Gimana kabarnya? Baik-baik saja Bu Pungki, sehat semuanya. Gimana dengan Bu Pungki? Tuhan Bu Ririn sehat. Doanya Bu Ririn ini supaya kita bisa bertemu ini. Bu Ririn, kini saya mau minta waktunya untuk ngobrol seputar tentang persiapan supervisi yang akan dilakukan Bu Ririn. Bu Ririn kan supervisi hari Senin tanggal 13 Februari ya. Nah, dari obrolan-obrolan yang kita lakukan sekarang dan persiapan supervisi yang dilakukan Bu Ririn, apa yang ingin didapatkan oleh Bu Ririn? Saya ingin mempersiapkan supervisi itu dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi Bu Pungki, dan di situ akan menumbuhkan kesadaran sosial emosional untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa untuk Bu Pungki. Oh ya, baik Bu Ririn. Kemudian untuk supervisi akademik itu yang akan dilakukan itu ada 3 instrumen Bu Ririn, yaitu administrasi pembelajaran, pengamatan proses pengajaran, kemudian proses penilaian. Dari 3 instrumen itu menurut Bu Ririn, mana yang secara spesifik mau saya observasi? Kalau saya mengambil dari proses pengajarannya saja Bu Pungki, jadi prosesnya saja yang diambil. Ketika proses pengajaran, Iya. Baik, nggih. Terus menurut Bu Ririn ini nggih, Bu Ririn sudah menjadi guru berapa tahun ini Bu Ririn? Saya 17 tahun. 17 tahun ya. Nah, menurut Bu Ririn ini bagaimana proses pengajaran yang baik? Kalau saya sih sebenarnya intinya adalah siswa sebagai pusatnya Bu Pungki. Jadi pengajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa itu nanti dia akan aktif. Kemudian selain aktif, kalau aktif pasti pembelajaran pasti menyenangkan Bu Pungki. Setelah itu kalau sudah menyenangkan, pasti yang namanya tujuan pembelajaran pasti akan dengan mudah dapat dicapai Bu Pungki. Jadi memang pusatnya pada siswa. Jadi berpusat pada siswa. Iya. Bu Ririn, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Ririn pada waktu observasi? Saya besok akan membacakan teks puisi yang di situ berjudul Kelinciku Bu Pungki. Jadi di situ anak-anak mampu membaca teks. Setelah membaca, anak-anak menuliskan teks puisi itu tadi dalam tulisan tegak bersambung. Nah, tulisan tegak bersambung ini kemudian dengan aturan yang ada Bu Pungki. Nah, ketika membaca diharapkan anak-anak ini sudah mampu untuk membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Terus kemudian ketika menulis teks ini, siswa mampu menulis teks puisi ini tadi dengan aturan-aturan yang jelas, sudah benar ya, sesuai dengan aturannya Bu Pungki. Kemudian setelah membaca teks itu tadi, nanti ada teks bacaan juga, sehingga anak-anak ini mampu tahu mana saja yang termasuk aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi membaca, habis itu menulis, habis itu ada bacaan yang nanti akan diidentifikasi manakah yang masuk dalam aturan tata tertib sekolah. Itu Bu Pungki. Itu ya Bu Ririn. Baik, dari skala 1 sampai 10 ini, kalau ada skala tentang 1 sampai 10 ya, menurut Bu Ririn pengajaran yang dilakukan oleh Bu Ririn itu ada di skala berapa? Kayaknya sih skala 7 Bu Pungki, karena di sana saya masih proses belajar ya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Mungkin 7 Bu Pungki. Itu ya 7. Terus kemudian Bu Ririn menginginkan ada di angka berapa untuk kenaikan proses pembelajarannya? Ke-9 Bu Pungki. 9 nih. Iya. Mendekati sebentar, tapi tidak 9 lah, tidaknya meningkat gitu ya. Ya. Baik, Bu Ririn, dari pembelajaran yang sudah disiapkan Bu Ririn, apa yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran tersebut? Ini karena prosesnya itu tentang merawat hewan, maka anak-anak akan membawa gambar-gambar dari rumah. Di situ akan
dibuat sebuah clipping Bu Ki. Jadi untuk proses pengembangannya itu membuat clipping. Clipping ini di sana anak-anak menempelkan gambar. Setelah itu menempel gambar, kemudian menuliskan bagaimana cara merawat hewan itu. Karena perawatan hewan kan berbeda-beda Bu Pungki. Di situ anak-anak diharapkan sudah mampu menggunakan huruf kapital yang benar sesuai dengan aturan. Itu Bu Pungki. Ya, Bu Ririn. Baik, kalau tadi area pengembangannya yaitu membuat clipping, huruf tegak sambung dan ini ya penggunaan huruf kapital. Iya. Nah, untuk strategi yang akan Bu Ririn lakukan agar proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSI untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa itu bisa mencapai angka 9 seperti yang diharapkan Bu Ririn, apa yang akan dilakukan oleh Bu Ririn? Saya menggunakan metode PBL Bu Pungki dengan menuliskan cara merawat hewan berdasarkan gambar yang dibawa anak-anak, kemudian menuliskan dengan tegak bersambung. Kemudian selain itu yang paling penting adalah penggunaan huruf kapitalnya. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensi ini siswa diminta untuk membawa gambar-gambar peliharaan yang kira-kira memungkinkan untuk anak-anak ini. Kemudian mereka akan bergabung dalam diskusi kelompok karena memang sudah dibuat kelompok-kelompok begini. Kemudian setelah gambar terkumpul sudah ditempel akan dijadikan sebuah clipping. Nanti di akhir pembelajaran ada sebuah refleksi dari kegiatan pembelajaran ini, bagaimana dengan perasaan anak-anak ini ketika mengikuti pembelajaran, apakah mereka senang dan menikmati pembelajarannya atau bagaimana. Itu Bu Pungki. Kalau saya lihat ini strateginya luar biasa, Bu Ririn sudah tertata, sudah memikirkan berdiferensiasinya apa, KSE-nya juga apa ya. Nah, dari strategi-strategi yang sudah disusun, sudah dirancang dengan sedemikian rupa, pasti kan ada kesulitan. Nah, kira-kira prediksi apa kesulitan yang akan dihadapi Bu Ririn dari strategi itu? Kalau itu pasti setiap kali pengajaran pasti ada kesulitan Bu Pungki. Cuman kalau yang besok supervisi ini pasti yang agak kesulitan dan agak rumit itu memang di huruf kapital Bu Pungki. Karena memang di huruf kapital ini kan anak-anak baru mulai dimana kadang huruf E bisa kebalik, huruf M seperti huruf tegak biasa. Nah itu memang anak-anak perlu pendampingan khusus saat penulisan huruf kapital ini. Jadi ada pendampingan ya. Iya. Nah, tadi Bu Ririn sudah menyampaikan kesulitannya, terus sekaligus bagaimana mengatasinya ya, dengan mengatasi dengan pendampingan. Mungkin ada cara lain untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bu Ririn? Selain pendampingan mungkin lebih ke personal ya Bu Pungki. Jadi anak-anak kalau misalnya dalam kelompok kecil tidak bisa, biasanya saya akan membuat dalam kelompok besar. Kelompok besar nanti diulangi lagi. Tapi kalau yang misalnya yang salah hanya 1-2, biasanya langsung pergi ke personal. Tetapi kalau masih banyak yang salah, maka saya akan mengulangi lagi bagaimana untuk penulisan dan aturan yang tepat saat penulisan huruf kapital itu. Iya. Nah, luar biasa Bu Ririn ini, solusi yang dipikirkan itu sudah sangat terencana dan top tier ini kira-kiranya. Baik Bu Ririn, saya acungi jempol persiapan yang luar biasa ini ya, untuk rancangan-rancangan yang hebat ini ya. Baik Bu Ririn, kalau begitu kita akan melihat proses pembelajarannya pada hari Senin ya. Iya Bu Pungki, semoga saja lancar semuanya. Semoga lancar. Terima kasih ya Bu Ririn. Sama-sama.
Selamat siang Bu Riri. Selamat siang Bu Pungki. Gimana Bu Riri tadi setelah melakukan kegiatan supervisi pembelajarannya, bagaimana perasaannya jenengan? Perasaannya ya terus terang ya campur aduk Bu Pungki. Namanya juga supervisi ya, pasti ditunggui, itu pasti campur aduk. Tetapi karena memang sudah lama mengajar ya Bu Pungki, jadi ya mungkin bisa mengendalikan lah. Cuman kalau dilihat secara keseluruhan ya semangat lah untuk mengajar, karena memang semuanya sebenarnya sudah ditata, sudah dirancang tentang skenario pembelajarannya Bu Pungki. Jadi lebih semangat aja lah. Tetap semangat ya. Semangat jadi kayak ingat waktu pertama kuliah dulu harus micro teaching. Oh ya, masih semangatnya gitu ya. Itu. Iya, semangat muda ini. Bu Ririn, tadi kan kita sudah melakukan kegiatan observasi pembelajaran. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca operasi untuk merefleksikan dari seluruh rangkaian kegiatan kita yang dilakukan tadi. Nah, dari proses pembelajaran yang Bu Ririn lakukan, menurut Bu Ririn ini, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan dengan baik sesuai harapan Bu Ririn? Kalau yang sesuai harapan, anak-anak ini sudah lancar. Di kelas 2 ini anak-anak sudah lancar untuk membaca. Jadi mereka diajak untuk maju itu lebih enak, karena memang hampir semua itu sudah bisa membaca dengan lancar. Apalagi dalam hal ini membaca puisi. Setelah membaca puisi, anak-anak juga menuliskan tentang huruf kapital. Anak-anak ini juga sedikit banyak sudah mengenal tentang huruf kapital, jadi mereka sudah lancar. Kemudian setelah dari menulis puisi ini, anak-anak juga dikenalkan tentang tata tertib sekolah, karena kebetulan di situ di teks buku itu ada tata tertib sekolah, jadi anak-anak sudah bisa memilih mana yang merupakan aturan sekolah dan yang bukan. Setelah itu kami membuat clipping. Membuat clipping itu anak-anak ini juga sudah pintar dalam hal menggunting, kemudian